reseptor ofensif dan defensif, asam dan pepsin, kemudian NSAID menghambat COX-1 sistemik dan lokal, kemudian iskemia mukosa, stres dan fisiologis. Kemudian untuk diare, toksin bakteri naik, diare osmotik, zat tidak dapat diabsorpsi, diare inflamasi, kerusakan mukosa usus, kemudian untuk diare motilitis, transit terlalu cepat, dan yang terakhir kehilangan cairan dan elektrolit menjadi dehidrasi. Kemudian untuk patofisiologi dari konstipasi, menurunkan motilitas kolon, berubah menjadi absorpsi air yang berlebih, disfungsi otot dasar panggul, gangguan koordinal rektonal. Next, Kak. Kemudian patofisiologi dari IBS, ambang nyeri menurun pada rektum atau kolon, persepsi distensi berlebihan. Kemudian untuk perubahan mikrobiotanya, disbiosis menjadikan peningkatan bakteri penghasil gas post infeksi IBS. Next. Kemudian ada terapi GERD, yang pertama kelas obat antasida, contohnya Milanta. Untuk dosisnya bila ada gejala aja, untuk mekanismenya itu menetralkan asam lambung, onsetnya cepat. Yang kelas obat yang kedua ada H2 blocker, contoh obatnya ada ranitidin. Untuk dosisnya 2 kali sehari. Untuk mekanisme kerjanya itu menghambat reseptor H2 histamin di sel parietal. Untuk kelas obat yang ketiga itu PPI atau proton pump inhibitor, contoh obatnya omeprazol, lansoprazol. Untuk dosis obatnya itu 1 kali sehari, diminum 30 menit sebelum makan. Untuk mekanisme kerjanya menghambat H+ ATPase, paling efektif untuk GERD erosif. Kemudian untuk kelas obat prokinetik, contoh obatnya domperidon. Untuk dosisnya 3 kali sehari, diminum sebelum makan. Mekanismenya menaikkan tonus les dan motilitas lambung. Kemudian yang selanjutnya baclofen, contoh obatnya baclofen, dosisnya 3 kali sehari. Mekanismenya menurunkan frekuensi teles via reseptor GABA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devirianti. Oke, di sini ada alur standar diagnosis GERD di Indonesia. Bisa kita lihat ada alur diagnosis dan tata laksana GERD. Next, Kak. Kemudian, terapi gastritis dan ulcus septicum H. pylori eradikasi. Regimen eradikasi H. pylori WHO atau ACG 2022. Terapi standar 14 hari. Itu ada PPI 2 kali per hari ditambah amoxicillin 1 gram 2 kali per hari ditambah clarithromycin 500 mg 2 kali per hari. Yang kemudian bismuth quadrivalent terapi selama 14 hari. Ada PPI 2 kali per hari ditambah bismuth submethylsilat 4 kali per hari ditambah metronidazole 500 mg 3 kali per hari. Kemudian concomitant terapi 14 hari. PPI 2 kali per hari ditambah amoxicillin 1 gram
per 2 kali per hari ditambah clarithromycin 500 mg 2 kali per hari. Kemudian terapi pemeliharaan ulkus jangka panjang itu ada PPI dosis rendah seperti omeprazol 10-20 mg sekali per harinya atau H2 blocker. Next, Kak. Selanjutnya ada terapi diare akut Buidelins WGO 2023. Rehidrasi utama yang Oralit formula WHO NA75 bila dehidrasi berat. Kemudian zinc suplementasi, zinc 20 mg itu per hari selama 10-14 hari pada anak, menurunkan durasi dan severity diare. Itu menurut WHO atau UNICEF. Kemudian ada antibiotik, itu selektif. Untuk anti diarenya simptomatik itu loperamid 4 mg awal lalu 2 mg tiap diare. Maksimal itu di 16 mg itu per hari hanya diare non-inflamasi, bukan pada disertri atau anak-anak kurang lebih 2 tahun. Untuk probiotiknya itu ada Lactobacillus, itu durasi diarenya 1-2 hari. Kemudian untuk diet atau dan nutrisi, teruskan untuk anak-anak, teruskan makan atau ASI selama diare berat. Dia tidak lagi direkomendasikan hindari hiperosmolar, minum minuman yang manis. Next, Kak. Kemudian selanjutnya ada terapi konstipasi pendekatan bertahap. Langkah yang pertama itu modifikasi gaya hidup. Syarat dietari 25-38 gram itu per hari, ada sayuran, buah, biji-bijian. Terus kemudian yang langkah kedua, laksatif osmotif. Itu ada poliliter glikol FEG 17 gram per harinya. Itu yang paling amannya. Untuk langkah ketiga, laksatif stimulan. Itu ada bisakodil 5-10 mg per hari, oral atau suppostoria. Kemudian untuk langkah keempat itu ada agens sekrotorik atau reflektor. Itu ada di Lubib Rostone 8-24 mcg itu per hari, 2 kali per hari. Next, Kak. Kemudian ada juga terapi IBS atau pendekatan komprehensif ACG 2021. Yang pertama ada ISB tipe C, konstipasi. Itu ada FEG atau laksatif osmotif, kemudian linacoti 290 mcg itu per hari.
Kemudian ada IBS untuk diare itu ada loperamid 2 mg. Ada IBS campuran yaitu antispasmodi atau hyosin. Kemudian semua subtipe non farmakologi ada. Next, Kak. Selanjutnya ini ada perbandingan proton pump inhibitor PPI. Di sini ada omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Untuk perbandingannya, untuk omeprazol sendiri di dosis 20 sampai 40 mg itu frekuensinya 1 sampai 2 kali sehari. Untuk catatan khususnya generasi 1 metabolisme. Kemudian untuk PPI lansoprazol itu ada di dosis 15 sampai 30 mg frekuensinya bisa 1 kali sehari. Kalau untuk pantoprazol itu untuk dosisnya 20 sampai 40 mg untuk frekuensinya bisa 1 sampai 2 kali dalam sehari. Untuk esomeprazol itu dosisnya 20 sampai 40 mg di sehari itu sekali. Kemudian untuk rabeprazol itu di dosis 10 sampai 20 mg itu juga di sekali dalam sehari. Yang terakhir ada deklansoprazol itu ada di dosis 30 sampai 60 mg dalam sekali dalam sehari. Next, Kak. Selanjutnya ada interaksi obat penting pada terapi gastrointestinal. Di sini ada PPI ditambah clopidogrel, itu ada PPI hambatan yang CYP2 C19 untuk aktivasi clopidogrel. Kemudian ada antasida plus antibiotik. Kemudian metoclopramid ditambah antipsikotropik. Ada loperamid ditambah inhibitor. Kemudian next, Kak. Kemudian ada monitoring terapi farmakologi saluran cerna. Yang pertama ada aktivitas terapi. Penurunan atau hilangnya gejala yang seperti nyeri atau diare, kemudian frekuensi dan konsistensi BAB, kemudian berat badan dan status nutrisi. Kemudian ada keamanan dan ESO. PPI jangka panjang, miligram 2 per serum B12, densitas tulang atau DEXA. Kemudian ada antibiotik untuk diare terkait C,
Kemudian ada metoclopramid untuk gejala ekstrapiramidal. Kemudian ada keputusan pasien. Untuk keputusan pasien, verifikasi jadwal minum PPI 30 menit sebelum makan. Kemudian untuk durasi terapi sesuai guideline, bukan stop sendiri atau sesuai dengan aturan dari dokter. Kemudian perubahan gaya hidup, diet, berhenti merokok. Selanjutnya pemahaman tentang pentingnya eradikasi H. pylori. Next, Kak. Kemudian ada drug related problem DRV pada pasien GL. DRF untuk efektivitas. Dosis PPI tidak adekuat, GERD per sistem. Kemudian durasi eradikasi H. pylori itu selama 14 hari. Kemudian ada pemilihan antibiotik tidak sesuai pola, resistensi lokal, penggunaan laksatif yang tidak tepat. Kemudian ada DRV keamanan ESO. Penggunaan PPI itu selama 8 minggu tanpa re-evaluasi indikasi. Kemudian metoclopramid itu selama 12 minggu terdiskinensi. Untuk clopramid pada dysentery, megakolon toksik. Untuk DRP kepatuhan, pasien stop PPI saat gejala hilang sebelum 4-8 minggu. Kemudian PPI diminum setelah makan, efisien 50%. Antasida diminum berbarengan dengan antibiotik. Kemudian penggunaan antasida atau PPI secara mandiri tanpa diagnosis. Next, Kak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Baik, selanjutnya ada peran apoteker dalam pelayanan farmasi klinis GL. Yang pertama ada pengajian resep. Pengajian resep terdiri dari verifikasi indikasi, dosis, rute, durasi, dan kontraindikasi. Identifikasi interaksi obat dan signifikan, dan memastikan regimen sesuai dengan guideline terkini. Kemudian ada rekomendasi terapi, kolaborasi dengan dokter untuk pemilihan PPI, antibiotik, eradikasi, pylori atau laksatif yang tepat berdasarkan kondisi pasien, fungsi ginjal atau hati, dan evidence-based medicine. Kemudian ada rekonsiliasi obat, identifikasi diskrepensi antara obat sebelum dan sesudah masuk rumah sakit. Pastikan kesinambungan terapi gastroproteksi pada pasien yang mendapat NSAID, steroid, atau antikoagulan. Kemudian ada edukasi pasien, jelaskan cara minum PPI yang benar, yaitu 30 menit sebelum makan, terus pentingnya menyelesaikan antibiotik H. pylori, modifikasi diet atau low FODMAP, tinggi serat, dan kemudian ada monitoring dan follow up, pantau efektivitas atau gejala eradikasi H. pylori via UPT, keamanan (ESO PPI), efek ekstrapiramidal metoclopramid,
dan kepatuhan terapi jangka panjang. Kemudian ada pelayanan swamedikasi, konseling pasien OTC di apotek, itu antasida, H2 blocker, loperamid, dan probiotik. Kemudian identifikasi gejala alarm yang memerlukan rujukan dokter atau disfagia, hematogenesia, dan penurunan berat badan. Lanjut, Kak. Kemudian ada konseling apoteker dan komunikasi efektif. Poin-poin kunci konseling apoteker pada pasien penyakit GI. Yang pertama, bagaimana cara minum PPI yang benar. Yaitu minum 30-60 menit sebelum makan pagi. Jangan dikunyah atau dihancurkan, kecuali sediaan khusus. Efek optimal tercapai setelah 2-3 hari. Terus mengapa antibiotik harus habis? Eradikasi H. pylori membutuhkan 14 hari penuh, berhenti di tengah jalan, menyebabkan resistensi bakteri, kegagalan terapi, dan juga risiko ulkus berulang. Diet apa yang harus dihindari pada GERD? Yaitu yang harus dihindari ada kopi, alkohol, makanan berlemak atau pedas, coklat, mint, tomat, dan jeruk. Makan porsi kecil, jangan berbaring dalam 3 jam setelah makan. Terus, kapan harus ke dokter segera? Yaitu ketika disfagia atau sulit menelan, hematemesis atau melena, penurunan berat badan lebih dari 5% secara tiba-tiba, nyeri perut berat, demam tinggi, dan tanda dehidrasi pada diare. Lalu, kapan laksatif boleh di-stop? Jawabannya, setelah BAB normal 2-3 kali per minggu. Dengan konsentrasi sudah baik. Laksatif stimulan maksimal 1 minggu. PG lebih aman untuk jangka menengah. Utamakan modifikasi diet. Lanjut, Kak. Kemudian ada studi kasus yang pertama, GERD plus pasien penyakit jantung. Tuan B berusia 58 tahun, riwayat infak miokard 6 bulan lalu, mendapat clopidogrel 75 mg, aspirin 100 mg, atorvastatin 40 mg. Mengeluh heartburn hebat dan regurgitasi setiap malam selama 3 minggu. Dokter menambahkan omeprazol 20 mg per hari. Untuk SOAP-nya, yang pertama ada subjektifnya, yaitu heartburn hebat, regurgitasi malam, hari 3 minggu, mengganggu tidur, dan tidak ada disfagia. Untuk objektifnya, yaitu obat clopidogrel, aspirin, atorvastatin, dan omeprazol. Tidak ada tanda alarm, pH esofagus tidak diukur. Kemudian untuk asesmennya ada masalah DRP, omeprazol menghambat enzim CYP2C19, mengakibatkan aktivasi clopidogrel menurun dan risiko MACE meningkat. Terapi GERD diperlukan tetapi pilihan PPI berisiko. Terus plannya, rekomendasi ganti ke pantoprazol 40 mg sehingga pengaruh enzim CYP2C19 minimal atau famotidin 20 mg 2 kali per hari. Monitor gejala GERD plus kardiovaskular dan konsul kardiolog. Kemudian studi kasus yang kedua ada ulcus pepticum dengan H. pylori. Itu nyer 45 tahun, mengalami nyeri epigastrium sejak 2 bulan, memberat saat perut kosong, membaik setelah makan. Endoskopi duodenal ulcer 0,8 cm, UBT plus H. pylori, tidak ada riwayat alergi, dan dokter meresepkan triple terapi standar 7 hari. Untuk SOAP-nya, yang pertama ada subjektif, nyeri epigastrium kronik, memburuk saat lapar, riwayat konsumsi jamu herbal, kemungkinan mengandung asam. Untuk objektifnya, endoskopi DU 0,8 cm, UBT H. pylori positif, tidak ada komplikasi atau perforasi atau pendarahan, triple terapi PPI plus Amox plus Clarithrol. Kemudian ada asesmennya,
DRP, durasi triple terapi 7 hari, suboptimal, dan ACG 2022 minimal 14 hari. Risiko resistensi klaritromisin meningkat. Kemudian planningnya, rekomendasikan perpanjangan ke 14 hari. Cek riwayat antibiotik sebelumnya, verifikasi kepatuhan, UPT kontrol 4 minggu post terapi, dan edukasi gaya hidup. Kemudian studi kasus yang ketiga, IBSD pada wanita muda. Nona A, 27 tahun, seorang mahasiswi keluhan diare berulang kurang lebih 6 per bulan. BAB cair 4-5 kali per hari, nyeri kram perut yang membaik setelah BAB, dan meteorismus. Gejala memburuk menjelang ujian. Kolonoskopi dan lab normal, diagnosis IBSP atau Rome 4. Untuk SAP-nya, subjektif, diare kronik berulang, kram perut, kembung, hubungan jelas dengan stres akademik. Lalu untuk objektifnya, kolonoskopi normal, CRP, kalprotectin fases normal, tidak ada red flag, tidak ada riwayat alergi makanan yang teridentifikasi. Asesmennya IBSD, trigger, stres, kemungkinan food sensitivity, perlu terapi multidimensi, farmakologi plus psikolog plus diet. Planningnya low FODMAP diet 8 minggu, loperamid 2 mg, PRN saat diare, antispasmodik atau mepeverin 135 mg 3 kali per hari, probiotik, CBT atau mindfulness untuk manajemen stres. Kemudian studi kasus yang keempat, konstipasi pada pasien lansia. Tuan H, 70 tahun, hipertensi plus diabetes mellitus tipe 2 plus artritis rematik. Obat rutin, amlodipin 5 mg, metformin 500 mg 3 kali, ibuprofen 400 mg 3 kali. Mengeluh BAB keras 1 kali per minggu selama 2 bulan. Meminta sendiri dulkolak atau bisokodil dari apotek dan sudah minum 10 hari berturut-turut. Identifikasi masalah apoteker, ibuprofen untuk efek antikolinergik plus konstipasi NSAID pada lansia. Bisokodil 10 hari berturut-turut dan beresiko melanosis coli dan ketergantungan. Diabetes mellitus plus hipertensi plus lansia, konstipasi multifaktorial. 4. Kemungkinan kurang asupan cairan dan serat. Rekomendasi apoteker. Yang pertama, rekomendasikan ganti ibuprofen menjadi selesokip atau paracetamol. Kemudian yang kedua, stop bisokodil dan ganti PEG atau polyethylene glycol 17 gram per hari. Kemudian edukasi untuk makan serat 25-38 gram per hari. Dan yang terakhir, rujuk ke dokter bila konstipasi tidak membaik dalam 2 minggu. Kemudian studi kasus yang kelima, ada gastritis akut plus konseling swamedikasi. Nyonya S, 32 tahun, datang ke apotek minta antasida. Keluhan nyeri hati sejak 3 hari, perih, mual, dan tidak muntah. Sering minum obat penghilang nyeri atau Buprofen karena sakit kepala berulang. Tidak ada demam, tidak ada darah di BAB. Penilaian apoteker, gejala sesuai gastritis akut ringan sedang. Trigger ibuprofen NSAID kronik. Tidak ada red flag atau alarm symptoms. Layak untuk swamedikasi dengan monitoring. Perlu edukasi modifikasi perilaku. Kemudian rekomendasi terapinya ada antasida selama 3-4 kali per hari sudah makan pagi dan malam. Kemudian ada sukralfat 1 gram 3 kali per hari, proteksi mukosa. Kemudian untuk nyeri kepala ganti ke paracetamol 500 mg. Hindari kopi, alkohol, makanan pedas dan berlemak. Kemudian makan teratur dan tidak terlambat makan. Kapan harus ke dokter? Ketika gejala tidak membaik dalam 2 minggu, nyeri makin berat dan juga nyeri ke punggung, kemudian ada hematemesis atau muntah darah atau melena, kemudian ada disfagia atau sulit menelan, dan penurunan berat badan secara tidak sengaja. Lanjut, Kak. Kesimpulan, manajemen GERD, gastritis, ulkus, diare, konstipasi, dan IBS memerlukan pendekatan patofisiologi yang tepat untuk pemilihan terapi yang rasional.
PPI tetap menjadi gold standar untuk GERD, erosif, dan ulkus peptikum. Eradikasi H. pylori minimal 14 hari atau triple garis miring bismut quadruple garis miring konsmitan terapi. Terapi diare memprioritaskan rehidrasi ORS. Loperamid hanya untuk diare non-inflamasi. Probiotik terbukti efektif mempersingkat durasi diare akut. Konstipasi, modifikasi gaya hidup adalah dasar terapi. PEG lebih aman untuk jangka menengah. IPS memerlukan pendekatan good brain axis atau low FODMAP plus GPT. Apoteker berperan krusial, pengajian resep, deteksi DRP, rekonsiliasi obat, konseling pasien, monitoring ESO, dan edukasi swamedikasi yang tepat. Baik, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Berikut untuk sesi pemaparan materinya sudah selesai, sudah disampaikan oleh kelompok 3. Sesi selanjutnya yaitu sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan untuk teman-teman peserta bisa memberikan pertanyaan kepada kami atau bisa menjawab soal diskusi yang ada di layar. Bisa menyebutkan nama dan NIM-nya. Kepada peserta dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Boleh, bisa disebutkan nama dan NIM-nya, Kak? Perkenalkan, nama saya Rika Intan dengan NIM 32121251021. Pertanyaan saya, jika Anda sebagai farmasi harus memilih satu intervensi yang paling berdampak untuk menurunkan kekambuhan GERD, apakah pemberian obat atau modifikasi gaya hidup? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kak Rika Intan. Sebelumnya akan kami diskusikan dulu dengan kelompok kami terkait jawabannya. Baik, untuk pertanyaan dari Kak Rika akan dijawab oleh anggota kelompok 3 teman kami, Kak Rosa. Kepada Kak Rosa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rika. Untuk menurunkan kekambuhan, modifikasi gaya hidup adalah intervensi yang paling berdampak karena menyasar akar masalah biologis dan mekanisme dari GERD. Obat-obatan memang berperan penting sebagai pemadam kebakaran pada fase akut. Namun, gaya hidup sehat adalah fondasi agar kebakaran tersebut tidak terjadi lagi. Begitu, Kak Rika. Baik, terima kasih Kak Rosa atas jawabannya. Bagaimana Kak Rika? Apakah bisa diterima jawabannya? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Kak Idayati dipersilakan. Mohon menyebutkan nama dan NIM-nya. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Idayati dengan 321212511024. Izin bertanya. Kesimpulannya tadi menyebutkan H2 blocker digunakan minimal 14 hari setelah evaluasi dosis PPI. Dalam kondisi klinis seperti apa seorang pasien sebaiknya langsung dikombinasikan atau dialihkan dari PPI ke H2 blocker? Terima kasih. Maaf Kak Ida, apa bisa diulangi lagi pertanyaannya? Baik, tadi dari kesimpulan pemateri, kesimpulannya itu menyebutkan H2 blocker digunakan minimal 4 hari setelah evaluasi dosis PPI. Dalam kondisi seperti apa seorang pasien sebaiknya langsung
dikombinasikan atau dialihkan dari PPI ke H2 blocker? Terima kasih. Izin menjawab ya Kak Ida. Pengalihan pengobatan dari PPI ke H2 blocker itu disebut dengan terapi step down. Dilakukan untuk pasien yang gejalanya sudah terkontrol dengan baik setelah menjalani terapi penuh PPI, biasanya 4 minggu, atau pasien yang berisiko mengalami efek samping jika menggunakan PPI jangka panjang. Pengalihan obat ini bertujuan untuk menurunkan dosis obat menekan asam lambung secara bertahap guna mencegah fenomena aset rebon atau lonjakan produksi asam lambung akibat penghentian obat secara mendadak. Begitu, Kak. Baik, Kak Ida, bagaimana? Apa bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih, Kak. Baik, silahkan apabila ada peserta yang ingin bertanya lagi atau menjawab soal dari kami. Pertanyaannya kami batasi untuk 3 orang saja. Oke, baik, ini ada dari Kak Putri. Silahkan bisa menyebutkan nama dan NIM-nya. Nama Putri Rania Kapangestu, NIM 008, Kak. Izin bertanya. Jika pasien datang ke pelayanan kesehatan atau ke puskesmas, diberikan obat antasid, omeprazol, dan domperidon, ketiganya diberikan sebelum makan, bagaimana aturannya, Kak, dan alasannya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Putri. Selanjutnya akan kami diskusikan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Mohon untuk ditunggu. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari untuk pemberian antasida adalah obat yang diberikan untuk menetralkan asam lambung berlebih. Obat ini umumnya diminum 1-2 jam setelah makan atau sewaktu gejala muncul dengan perut perih atau kembung. Untuk aturan pakainya yaitu diminum sebelum makan sehari 3 kali. Kemudian untuk memberikan kelegaan instan dan mencegah iritasi pada dinding lambung. Untuk pemberian obat ini jika tablet bisa dikunyah. Kemudian untuk alasan pemberian antasida untuk menetralkan asam lambung, kemudian meredakan gejala, melindungi lambung. Bagaimana, Kak? Maaf, Kak, tadi kan diberikan obatnya ada antasida, omeprazol, dan domperidon. Ketiganya kan diberikan sebelum makan. Jadi aturannya bagaimana ya, Kak? Untuk aturan pakainya kan tadi ada antasida, omeprazol, dan Domperidon, Kak, untuk mual muntahnya. itu kan semuanya sebelum makan. Untuk antasidanya diminum ketiga obat ini sebelum makan semua. Ketiga ini kan kegunaannya berbeda. Untuk antasida tersendiri itu kalau dia tablet boleh dikunyah. Jaraknya itu ada 30 menit sebelum makan. Atau sampai 1 jam. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Putri? Apakah bisa diterima jawabannya? Kak, mau bertanya, berarti yang diminum antasidanya dulu, kemudian omeprazol dan domperidon, begitu ya, Kak?
Izin menambahkan ya Kak. Jadi urutannya omeprazol duluan, diminum saat perut benar-benar kosong 60 menit sebelum makan. Karena obat ini bertugas untuk memblokir pompa produksi asam lambung sebelum pompa tersebut aktif dipicu oleh makanan. Kemudian setelah minum omeprazol 30 menit kemudian konsumsi domperidon. Obat ini berfungsi mempercepat gerakan lambung dan mengosongkan makanan ke usus sekaligus mencegah mual muntah. Kemudian sesaat sebelum makan baru minum antasida antasida ini langsung menetralkan asam lambung yang sudah terlanjur diproduksi. Jadi urutannya misal minum omeprazol duluan jam 6 pagi, kemudian domperidon jam 6.30, kemudian sesaat sebelum makan baru minum antasida, Kak. Begitu. Terima kasih, Kak. Bagaimana Kak Putri? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Akhirnya kita sudah sampai di sesi terakhir kegiatan hari ini, yaitu mini webinar farmasi klinis tentang gangguan saluran cerna. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.